Halo, selamat siang semuanya. Kali ini langsung saja kita akan bahas tentang Nia Ramadhani ya. Tentu saja kalian semua tahu siapa beliau dan apa yang sedang terjadi pada beliau. Mari kita sama-sama membahas beberapa fakta-fakta menarik tentang beliau, Mbak Nia ya. Ini Mbak Nia ini kan salah satu sosok selebriti terkenal ya. Sudah sering sekali main di layar kaca dalam berbagai acara. Namun mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu bahwa Mbak Nia ini pernah main di sinetron Bidadari. Si sinetron Bidadari itu tuh Mbak Nia main sama Marshanda. Kalau Marshanda kan berperan menjadi Lala ya. Kalau Nia siapa ya, aku lupa. Yang inget bisa komen ya, aku lupa. Kemudian main juga sama Bom Bom. Wih, bom cuap, bom. Nggak canda. Kemudian fakta menarik dari Mbak Nia itu dia nggak bisa ngupas salak ya. Tidak bisa mengupas buah itu bukan menjadi sesuatu yang aneh sebenarnya. Tapi kenapa mesti salah gitu? Masa kata cara buka salak? Pakai pisau. Oke lah kalau nggak bisa mengupas kelapa itu kan memang buah yang sulit ya. Nggak bisa mengupas nangka itu memang butuh effort yang lebih. Nggak bisa mengupas buah sukun ya. Kalian tahu buah sukun nggak sih? Cuman masalah buah salak aja nggak bisa buka. Maksudnya itu kan kayak pisang gitu kan, effortnya dikit gitu, set gitu kan. Kayaknya sih bukan nggak bisa sih, Mbak ini tuh kayak takut aja, buat latihan aja takut karena banyak duri-durinya gitu kan. Secara kulitnya kan kayak sisik gitu kan, duri-duri gitu. Jadi ya otaknya itu sudah di setting untuk menghindari hal-hal yang berbahaya gitu. Jadi sebenarnya Mbak Nia itu takut untuk mencoba aja sih karena resikonya untuk tertucus oleh kulit salak. Jadi dia nggak berani memulai. Tapi kalau ngomongin nggak berani memulai, sebenarnya ada satu fakta yang membantah bahwa Mbak Nia tuh orang yang takut untuk memulai sesuatu yang baru, yaitu ketika Mbak Nia itu nge-MC di salah satu acara kan beliau nge-MC nih, otomatis nge-MC itu dunia yang baru dong buat Mbak Nia, karena sebelumnya Mbak Nia kan tidak begitu melanglang buana di dunia per-MC-an yang acara besar ya. Paling dia kan nge-host di acara-acara segmen yang memang tidak begitu formal gitu, jadi ini hal baru buat beliau. Tapi walaupun ketika mencoba sesuatu hal yang baru tersebut ternyata agak zonk ya, di acara tersebut kan Mbak Nia tergagap-gagap gitu kan. Ini dia terus deh bagian ngomong. Kenapa dia ngomong terus sih? Mesti dihandle oleh rekan satu MC-nya gitu dalam membawakan acara. Jadi secara keseluruhan beliau membawa acaranya tuh masih bisa dibilang masih kurang latihan gitu ya, masih butuh waktu. Seperti saya sekarang nge-podcast itu masih butuh latihan dan masih berproses dari waktu ke waktu. Tapi saya menyayangkan netizen laki-laki netizen yang berulah. Netizen itu ngebully Mbak Nia ya. Padahal kalau misalnya orang yang sedang mencoba sesuatu hal yang baru, apalagi untuk pertama kalinya, kemudian ada yang tidak berjalan dengan baik, terus malah dibully gitu, waduh malah ada suara motor ya, bentar ya. A few minutes later. Kembali ke Mbak Nia yang dibully gara-gara kurang baik dalam membawakan acara di skala yang sangat besar itu. Aku rasa nggak perlu dibully. Katakanlah misalkan aku nge-MC pertama kali di acara ulang tahun Sweet 17 mantan misalnya ya, nggak usah jauh-jauh. Itu kalau misalnya pembawaannya tidak bagus atau kurang baik gitu, itu kan nggak perlu dibully. Kamu nggak bisa MC, nggak perlu gitu. Cukup dibilang kayakmu tadi udah berusaha dengan baik, mungkin besok bisa berusaha lebih baik lagi. Diomongin gitu aja hatinya tuh udah sesek gitu, aduh sedih rasanya. Jadi nggak perlu dibully lah. Jadi Mbak Nia itu kalau di internet dibilangin aja Mbak semangat ya, tetap latihan, semoga besok lebih baik. Itu Mbak Nia aja udah yang pasti sedih gitu. Kenapa mesti dibully? Ini netizen ya, nggak perlu semuanya terang-terangan ngehujat gitu ya. Sebagian kecil aja lah yang hujat, yang orang-orang yang
empatinya kurang banyak gitu. Terus yang paling baru nih sekarang, Mbak Nia menggunakan salah satu jenis narkoba. Aduh mbak, aku tuh nggak habis heran, nggak habis pikir. Biasanya tuh orang-orang yang memakai barang-barang tersebut tuh orang yang dalam tanda kutip mungkin ekonominya kurang. Terus kalaupun ekonominya bagus, biasanya dia banyak pikiran karena pekerjaan gitu kan, tekanan pekerjaan gitu. Tapi aku tuh mencoba menerka-nerka kenapa Mbak Nia pakai ini tuh ekonomi bukan, tekanan pekerjaan. Aku rasa bukan lah, pekerjaannya Mbak Nia kan bukan yang di deadline kan, harus ini di deadline secara waktu. Misalnya musisi itu kan biasanya ada deadline waktu, jadwal manggung, harus menciptakan lagu, membuat lagu yang bagus. Tapi Mbak Nia kayaknya nggak sekompleks itu. Dia kan aktris ya, artinya dia acting, membawa suasana, paling itu. Dan aku rasa tekanannya tidak sebesar orang-orang lain ya. Jadi kayaknya bukan itu. Jadi kalau aku pikir-pikir, kayaknya Mbak Nia itu pakai sabu iseng aja sih, iseng, bukan karena tekanan apapun. Emang iseng aja pengen pakai. Cuman ya emang ya apesnya ketahuan ya, sampai akhirnya ditangkap. Sayang sekali. Ya semoga orang-orang lain yang punya uang banyak, kita harus belajar dari Mbak Nia. Orang-orang kaya, wahai orang-orang kaya, ayolah, masih banyak hal yang bisa membuat kita bahagia. Bahagia itu sederhana. Coba search di sosial media apapun, bahagia itu sederhana. Search itu aja pasti ketemu ungkapan-ungkapan netizen yang tidak punya uang. Terus ngomong-ngomong bahagia itu sederhana sebagai pembenaran atas kemalasan mereka. Aduh, aku bisa dibully netizen nih. Kemudian yang terakhir, KPAI coba bentengin anaknya dari cyberbullying. Ya bagus, anaknya memang perlu support. Aku yakin anak-anaknya Mbak Nia ini dibully pasti. Minimal teman-teman ring satunya dibully lah pasti. Aku nggak tahu ya sahabat anaknya itu ngebully apa enggak. Tapi kayaknya ngebully deh. Sampai butuh perlindungan KPAI. Aku bingung, KPAI ini diundang atau dimintain tolong sama pihak keluarga untuk melindungi, atau KPAI berinisiatif untuk melindunginya. Karena di komen-komen yang aku baca itu intinya ungkapan ketidakadilan, kenapa kalau anaknya Mbak Nia dilindungi tapi kalau anak-anaknya yang bukan Mbak Nia nggak dilindungi gitu. Ada foto-foto ibu-ibu masuk penjara terus ngurus anaknya dari dalam penjara gitu kan. Ya aku nggak tahu ya. Cuman di sini aku pengen menyoroti bahwa memang resiko menjadi anak seorang public figure ya, harus ya resiko aku nggak tahu yang harus nanggung siapa, tapi kayaknya harus nanggung itu orang tuanya sih. Di sini tanggung jawab orang tua berarti di backup sama KPAI. Aku jadi inget sih anaknya Panji Pragiwaksono, si Dipo itu juga dibully karena bapaknya kan karena bapaknya dukung Anies, jadi anaknya dibully gitu. Cuman untung aja Dipo-nya tuh orangnya nggak baper kalau kata Panji. Tapi di situ kan Panjinya sendiri merasa sangat bersalah, terus merasa kasihan gitu sama gimana sama Mbak Nia ini. Kalau Panji kasusnya masalah politik, tapi kalau Mbak Nia ini masalah narkoba. Ya kayaknya cukup berat. Jadi aku akan mencoba membantu KPAI untuk anaknya Mbak Nia. Tetap semangat, nggak usah dengerin kata netizen, fokus pada hal-hal yang harus kamu lakukan, jalani hidupmu dengan tenang, walaupun ada tekanan-tekanan sedikit, cobalah untuk mengurangi beban-beban itu, jangan sampai bullying-bullying dari netizen itu menghentikan proses kehidupanmu. Jadi inilah kesimpulannya ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, bahwa setiap manusia punya cobaan hidup masing-masing, punya tantangan hidup masing-masing. Mari kita jalani, serap energi positif dari sekitar kamu dan jangan terima energi negatif dari sekitar kamu. Berlaku juga untuk Mbak Nia, berlaku untuk anaknya Mbak Nia, berlaku untuk pendengar video ini atau podcast ini, berlaku juga untuk diri saya sendiri. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga pandemi lekas selesai dengan cara mari kita saling menjaga satu sama lain. Di rumah aja, minimalisir kegiatan di luar rumah. Kalau nggak penting, ingatkanlah orang-orang di sekitarmu. Jangan urusi orang-orang yang nggak percaya sama kupret itu, virus kupret itu nggak usah diladeni. Biarkan semesta yang mendidik mereka.
Oke, terakhir dari saya, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.